Anak itu kan setiap lahir membawa potensi masing-masing. Yuladu alal fitrah, ada fitrah di sana, potensi di sana yang guru mesti bisa menemukan kemudian dikembangkan. Tapi dengan kurikulum model seperti ini, kurikulum disamaratakan untuk semua anak. Pembelajaran dan pendidikan yang selama ini kita alami. Mari kita lihat. Gambaran ini kita akan mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang terjadi selama ini. Mari kita coba analisis. Gambar ini kita coba memaknai betapa anak-anak kita selama ini dia belajar di dalam kelas, ibaratnya dia harus menguasai semua materi pelajaran yang oleh gurunya ini digambarkan seperti ada selang-selang ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh anak. Disalurkan dari gurunya, disalurkan pikiran otak anak. Semua mata pelajaran. Anak dijadikan sebagai penampung ilmu pengetahuan. Apapun yang diajarkan harus dikuasai oleh anak. Apapun karakteristik anak, pelajaran apapun dimasukkan oleh guru untuk dikuasai oleh anak. Kurikulum berbasis materi. Kalau toh ada anak yang ingin melihat perspektif baru di luar sana, bisa jadi anak itu segera kemudian ditarik untuk bisa menyesuaikan anak yang lain. Proses pembelajaran, proses pendidikan selama yang model seperti ini, itu berarti menyamaratakan kurikulum untuk semua orang. Artinya, kalau kita ibaratkan kurikulum itu bentuknya kotak, maka potensi anak yang bulat akan dipaksa untuk dijadikan kotak. Apapun potensi anak, diajar dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi sesuai dengan keinginan kurikulum. Coba kita bayangkan. Potensi anak, padahal anak itu kan setiap lahir membawa potensi masing-masing. Yuladu alal fitrah, ada fitrah di sana, potensi di sana yang guru mesti bisa menemukan kemudian dikembangkan. Tapi dengan kurikulum model seperti ini, kurikulum disamaratakan untuk semua anak. Bentuk atau bagaimana jadinya anak tergantung kurikulumnya, bukan tergantung bagaimana bakat, minat, dan potensi anak itu. Nah, sahabat pelatihan, kurikulum seperti ini kalau diterapkan terus-menerus, disamaratakan untuk semua anak, semua dijadikan kotak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru potensi yang mestinya itu berkembang dalam diri anak dipotong, akhirnya kemudian bisa lemah dan akhirnya mati. Kemudian jadi apa kemudian anak kita? Potensi yang semestinya dengan kurikulum itu bisa dikembangkan dalam diri, potensi dalam diri anak yang semestinya dengan kurikulum bisa dikembangkan, karena sistem kurikulumnya disamaratakan, potensi itu justru tidak berkembang dan akhirnya mati. Praktek pendidikan selama ini coba kita rasakan, apakah terjadi di lingkungan kita?